Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo, masih di rumah cacing budidaya cacing sutra tanpa lumpur. Ya, hari ini pada kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu yang perlu dipersiapkan, salah satu yang perlu diperhatikan dalam budidaya cacing sutra, yaitu sirkulasi air. Ya, karena adanya permasalahan atau adanya masalah sirkulasi air ini akan menjadi juga masalah pada budidaya cacing sutra. Ya, hari ini kita akan bahas tentang sirkulasi air, bagaimana supaya cacing sutra ini bisa nyaman tumbuh dan berkembang di tempat budidaya. Tonton video ini sampai selesai, pastikan untuk subscribe, like maupun komen. Kemudian yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan yang belum, jika ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe, like, maupun komen pada video ini. Selamat menyaksikan. Ya, kita sudah berada lagi di rumah budidaya cacing sutra tanpa lumpur, teman-teman. Ya, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, hari ini seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas seperti apa sih sistem resirkulasi air yang baik, yang ideal, yang bagus untuk budidaya cacing sutra tanpa lumpur yang bisa mendukung keberhasilan budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini. Ya, ini adalah gambar rumah budidaya kami, di mana sistem resirkulasi airnya alhamdulillah bisa sedemikian rupa mendukung adanya hasil budidaya yang seperti diharapkan. Ya, memang semua hal pasti ada nilai kurangnya. Budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini memang tergantung dari sirkulasi airnya. Saat terlalu lama mati resirkulasi airnya, ini akan menjadi masalah. Ya, contoh sederhana saja, saat ada pemadaman listrik, ya, tetesan air ini berhenti, ini akan menjadikan cacing sutra ini akan biasanya ciri-cirinya, ya, ini akan mulai mengambang, ya, mulai banyak yang berada di pinggir-pinggir nampan, dan ini bisa dilihat, ya, teman-teman pastinya juga pernah mengalami, ya, terkait dengan hal tersebut. Nah, ini akan menjadi masalah juga apabila, ya, listrik tidak ada pemadaman tetapi saluran resirkulasi air ini tidak lancar. Ini juga akan menjadikan ada nampan-nampan budidaya yang sirkulasi airnya tidak lancar pastinya. Ini juga akan menjadikan pertumbuhan cacing sutra di nampan-nampan yang sistem resirkulasinya kurang baik, ini akan berbeda dengan nampan dengan sirkulasi air yang baik. Nah, ini gambarannya. Nah, berarti kalau berbicara tentang permasalahan yang ada, yang mungkin timbul di dalam budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini, yang pertama adalah sistem resirkulasi airnya. Dan solusinya adalah kita menggunakan perangkat atau peralatan, ya, yang mendukung untuk sistem resirkulasi air ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya penataan dari nampan budidaya, pastinya ini perlu diperhatikan supaya air yang jatuh dari nampan paling atas ke nampan bawahnya dan ke nampan bawahnya dan seterusnya
ini semuanya terlewati sistem resirkulasinya atau terlewati tetesan air. Nah, ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, di mana bagaimana sih cara membuat lubang di nampan. Lubang di nampan yang kita gunakan di tempat budidaya kami, di rumah budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini adalah di samping kanan dan kiri kita buat lubang di tiga lubang di masing-masing nampan, ya, kanan dan kiri, jadi ada 6 lubang. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bahas di sini adalah bahwa rumah budidaya kami rancang ada bak penampungan di masing-masing rak unit budidaya, ya. Ini contohnya ada bak penampungan, kemudian air yang diresirkulasikan itu turun ke bak penampungan, ya. Contohnya di sini dari pipa sirkulasi ini yang kita lubangi diameternya kira-kira antara 2 sampai 3 mili. Diameter lubang mata bornya yang kami gunakan adalah yang 3 mili. Kemudian saya gunakan kabel tis supaya untuk mengarahkan supaya jatuhnya tetesan air ini bisa berada di tengah, ya. Bisa juga kami juga besok akan apakah bisa menggunakan atau tanpa menggunakan kabel tis, ya, kita akan update besok, ya. Nah, ini gambarannya dari atas turun ke bawah, setiap nampan itu semuanya terlewati sistem resirkulasi atau terlewati air. Nah, kemudian dari bak penampungan utama di masing-masing rak unit kita salurkan ke bak endapan, ini yang sebelah sini kecil. Kemudian dari bak endapan kemudian masuk ke bak yang kita tempatkan pompa air. Jadi airnya sudah lumayan mengendap di sini. Jadi siap untuk dipompa lagi, diresirkulasikan lagi menggunakan pompa air ini, ya. Seperti ini prinsipnya, ya. Jadi teman-teman yang memulai tidak harus menggunakan bak permanen seperti ini, tapi intinya ada bak penampungan air dan ada bak yang untuk pengendapan. Ini idealnya memang, ya. Iya. Untuk bak penampungan yang kedua pun sama sistemnya, masuk ke bak penampungan endapan kemudian baru masuk ke bak atau kolam yang kita tempatkan pompa untuk rak unit yang satunya. Kemudian masing-masing rak ini kami batasi, ya, kami sekat supaya kita lebih mudah dalam pemberian pakan, dalam perawatan dan lain sebagainya. Nah, dari pompa air ini kita naikkan menggunakan pipa fleksibel, ya. Biasanya untuk pipa fleksibel yang digunakan untuk pembuangan air di AC, ya. Ini menggunakan pipa setengah in, teman-teman. Jadi kita gunakan T, kita cabang menggunakan elbow, ya, menggunakan keni, kemudian kita buat jalur sirkulasinya sepanjang rak unit atau sepanjang tempat budidaya ini, dan kita lubangi di setiap nampan, di setiap atas nampan kita lubangi, ya. Pada video kali ini kita menggunakan yang dilengkapi kabel tis. Besok kita akan update yang tanpa kabel tis, karena ada pertanyaan apakah harus menggunakan kabel tis, ya. Karena pada pipa yang ini memang, ya, membutuhkan kabel tis. Nah, tapi bisa menggunakan tanpa kabel tis. Nah, ini contohnya untuk ujung paling ujung kita juga pipanya kita jadikan satu. Jadi air yang disirkulasikan betul-betul semuanya jatuh ke nampan yang kita harapkan. Ya, dari bagian atas kemudian turun lagi ke bawah seperti itu. Jadi ini gambarannya. Jadi saat sirkulasi ini benar-benar bisa terjaga, tidak terlalu deras, ya, ini atau kondisinya tidak berhenti, ya, sedang-sedang saja, ini akan menjamin adanya keberhasilan dalam budidaya. Salah satu hal yang menjamin keberhasilan budidaya ini. Nah, ini contoh kalau tidak menggunakan kabel tis, ya. Kenapa saya tempatkan kabel tis? Ya, seperti itu. Tetapi saat dipasang kabel tis, ini arah daripada jatuhnya air menjadi lebih terarah. Oke, ya, maksudnya seperti itu.
Ya. Jadi ini adalah gambaran detail ya, gambaran detail sistem pemipaan untuk resirkulasi air di rumah budidaya yang kami lakukan ya. Jadi kami berikan semuanya kepada teman-teman ya, kondisi apa adanya seperti ini ya. Dan kendala yang lain bagaimana? Kendala-kendala yang lain dan pembahasannya kita akan bahas di video-video berikutnya ya, karena ada beberapa kendala yang memang sering dijumpai dalam budidaya cacing sutra ini. Oke. Jadi ya, hasil budidaya ini akan menjadi baik, akan menjadi maksimal. Salah satunya sangat dipengaruhi oleh sistem resirkulasi. Tapi teman-teman juga jangan khawatir apabila pemadaman sampai 8 jam atau 1 hari penuh, ini pun sebenarnya tidak masalah, cacingnya juga tidak mati. Ya, hanya saja terlihat tidak nyaman di tempat budidaya. Kami sering ada pemadaman tetapi tidak mati. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.